Let's go right on with the plan and what black I do can eat. Look at all the robot. Let's go eat. Anchor. I own this shit all week. This beats for all my freaks. We're running on no sleep. So we'll line the shots up because this party's jump. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ferry Supriyanto, SEMSI selaku dosen mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Baik, langsung saja teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya Yuni Asiasari, NIM 211123055 dari Universitas Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rahmaniyah. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi pada bab 3 yang berjudul Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi, di mana saya akan menjelaskan pada bagian mazhab historismus. Mazhab historismus ini merupakan pola untuk melihat pembangunan ekonomi yang berdasarkan suatu pola pendekatan yang berpangkal pada perspektif sejarah. Metode kajian ini bersifat induktif dan empiris. Dalam alam pikiran mazhab historismus ini, fenomena ekonomi merupakan produk perkembangan menyeluruh dan dalam tahap tertentu dalam sejarah. Mazhab historismus ini memiliki prinsip dan ajaran seperti yang pertama, menekankan pendekatan yang bersifat evolusioner. Yang kedua, menekankan pentingnya peran pemerintah. Ketiga, menggunakan pendekatan bersifat induktif dan analisisnya. Yang keempat, memberikan dukungan pada pandangan yang bersifat konservatif. Di dalam mazhab historismus ini, ada beberapa tokoh yang mengemukakan pokok pikirannya pada mazhab historismus ini. Yang pertama, ada Friedrich List. Menurut List, perkembangan ekonomi tergantung pada peran pemerintah, dunia bisnis, dan lingkungan kebudayaan. List juga menyatakan bahwa perkembangan masyarakat dapat ditinjau secara historis. Kemudian, ada 5 tahap perkembangan ekonomi didasarkan pada cara produksi suatu masyarakat, yaitu yang pertama, tahap berburu, yang kedua, tahap beternak, dan yang ketiga, tahap agraris, yang keempat, kombinasi antara tahap bertani dan industri manufaktur, kelima, kombinasi antara tahap bertani dan industri manufaktur dan perdagangan. Kemudian, pokok pikiran yang kedua terdapat dari Hildebrand. Hildebrand menyatakan bahwa perkembangan ekonomi bukan didasarkan pada cara produksi atau cara konsumsi, melainkan cara distribusi. Hildebrand juga menyatakan bahwa perkembangan ekonomi dapat dibagi dalam 3 tahap, yaitu yang pertama, perekonomian barter, yang kedua, perekonomian uang, dan yang ketiga, perekonomian kredit. Kemudian yang ketiga terdapat pokok pikiran dari Karl Victor. Karl Victor berpendapat, yang pertama, perekonomian subsistem, di mana produksi untuk keperluan sendiri. Yang kedua, perekonomian kota, di mana pedagang sudah meluas. Yang terakhir, perekonomian nasional, di mana peran pedagang sudah menjadi sangat penting. Kemudian yang terakhir, terdapat pokok pikiran dari Walt Whitman Rostow. Menurut Rostow, pembangunan ekonomi dapat dibedakan menjadi 5 tahap, yaitu yang pertama, masyarakat tradisional, yang kedua, prasyarat untuk lepas landas, yang ketiga, tahap lepas landas, yang keempat, tahap menuju kedewasaan, dan yang terakhir, tahap konsumsi tinggi. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada
Bapak dosen yang kami hormati, Bapak Peri Supriyanto, SE MSI. Saya dari Fakultas Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rahmania Sekayu, Prodi S1 Manajemen. Perkenalkan, nama saya Cindy Mutiara, NIM 211223003 dari kelompok 4. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang teori klasik. Apa sih teori klasik menurut kalian? Nah, jadi di sini teori klasik merupakan teori yang beranggapan bahwa suatu negara akan mengalami penurunan ekonomi yang diakibatkan seiringnya bertambahnya populasi dan keterbatasan sumber daya sehingga terjadilah penurunan pendapatan ekonomi suatu negara. Baik, adapun pengertian teori klasik menurut para ahli yaitu menurut Adam Smith. Nah, jadi di sini Adam Smith itu menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi itu bertumpu pada peningkatan populasi yang berdampak pada bertambahnya output atau penghasilan. Nah, di sini tuh ada 4 tahapan pertumbuhan ekonomi. Yang satu di masa perburuan. Jadi di masa itu belum terdapat sistem ekonomi yang kompleks. Jadi kegiatan mereka itu berburu untuk memenuhi kebutuhan per anggota atau kelompok dan tidak ada transaksi dengan kelompok lain. Jadi mereka itu ketergantungan pada alam. Jika hutan tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka, maka mereka akan berpindah ke tempat yang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang kedua, masa bercocok tanam dan beternak. Jadi di masa ini, di mana kebutuhan masyarakat sudah mulai meningkat, sehingga masyarakat tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Hal ini yang dapat mendorong mereka untuk menjalinkan hubungan antara kelompok satu dan kelompok lain, karena hal tersebut sebab menimbulkan sistem jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan menggunakan sistem barter, yaitu sistem jual beli dengan cara saling tukar barang yang dibutuhkan. Yang ketiga, di masa perdagangan. Jadi di masa tersebut setiap barang diperjualbelikan dengan sejumlah uang. Jadi di masa tersebut terdapat kegiatan produksi, distribusi, dan konsumen. 3. Masa perdagangan. Jadi di masa tersebut terdapat jual beli barang ataupun jasa dengan sejumlah uang. Nah, di masa tersebut terjadilah kegiatan produksi, distribusi, dan konsumen. Yang keempat, masa perindustrian, yaitu di mana di masa tersebut kegiatan mengelola bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi, dan bahan jadi untuk menjadikan barang yang bernilai yang lebih tinggi lagi. Di sini teori klasik menurut David Ricardo. Nah, di sini pendapat David ini bertolak dengan pendapat Adam Smith. Nah, menurut David Ricardo ini, pertumbuhan pendudukan yang lebih besar akan berdampak pada kelebihan tenaga kerja sehingga upah yang dihasilkan itu menurun. Nah, adapun teori yang dikemukakan oleh David Ricardo yaitu teori sewa tanah. Jadi di dalam teori ini menjelaskan bahwa tingkat kesuburan tanah dapat mempengaruhi uang sewa. Jadi semakin subur tanah maka semakin besar juga, semakin tinggi juga uang sewa yang akan dibayarkan. Sebab tanah yang subur dapat menekan biaya-biaya yang diperlukan untuk memproduksi sehingga dapat meningkatkan keuntungan dalam suatu produksi. 2. Teori nilai kerja dan upah. Nah, jadi di dalam teori ini menjelaskan bahwa tingkat upah alami dapat menentukan tingkat harga suatu produk sebab biaya-biaya bahan mentah memiliki sifat yang relatif.
konstan, sedangkan tingkat upah alami relatif fluktuatif menyesuaikan dengan standar umum biaya hidup. Jadi semakin meningkatnya standar umum biaya hidup, maka akan meningkatkan tingkat upah alami yang mengakibatkan pada meningkatnya harga suatu produk. Baik, sampai di situ saja ya materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye's a bittersweet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang teori pertumbuhan neoklasik Solow-Schwartz. Teori pertumbuhan neoklasik Solow-Schwartz, Robert Solow, pemenang Nobel Ekonomi 1987, lahir di Brooklyn, New York, Amerika Serikat pada tahun 1924. Pada tahun 1940, Solow belajar sosiologi dan antropologi di Harvard College. Pada tahun 1942, dia meninggalkan bangku kuliahnya dan bergabung dengan Angkatan Perang US Army sampai Perang Dunia Kedua usai. Tetapi pada akhir tahun 1945, dia kembali melanjutkan studinya di Harvard. Kemudian menjadi asisten peneliti dari Vasily Leontief. Dan sejak saat itu dia mulai tertarik pada ilmu statistik. Pokok pikirannya tersebut tertuang dalam tulisannya yang berjudul A Contribution to the Theory of Economic Growth dalam Teori Quarterly Journal of Economy Februari 1956. Model pertumbuhan ekonomi Solow ini kemudian dikenal dengan model pertumbuhan neoklasik. Dengan modelnya, Solow memperhitungkan bahwa sekitar 4/5 pertumbuhan output di aspek tenaga kerja diakibat oleh kemajuan teknologi. Dan pada tahun 1999, dia menerima penghargaan National Medal of Science berkat kontribusinya pada ilmu pengetahuan. Hingga saat ini dia masih berjabat sebagai guru besar luar biasa di MIT. Swan merupakan salah satu ekonom terbesar Australia dari Australia National University. Swan dikenal luas oleh publik sebagai pionir dalam mikroekonomi modeling dan juga berkat kontribusinya pada model pertumbuhan neoklasik. Yang kedua, pokok pikiran Solow-Schwartz, teori pertumbuhan ekonomi neoklasik ini berkembang sejak tahun 1950-an. Teori ini mengacu pada kerangka analisis pertumbuhan ekonomi menurut pandangan ekonomi klasik. Seperti telah disinggung di muka ekonom, yang menjadi perintis dalam pengembangan teori ini adalah Robert Solow dan Trevor Swan. Pada tahun 1987, Solow meraih Nobel di bidang ekonomi berkat analisisnya tentang pertumbuhan ekonomi tersebut. Ada juga teori pertumbuhan neoklasik juga dapat disajikan ke dalam bentuk fungsi produksi, Subdonglas, di mana output merupakan fungsi dari tenaga kerja dan modal, sedangkan tingkat kemajuan teknologi merupakan variabel oksigen. Asumsi yang digunakan dalam model Solow-Schwartz adalah skala pengembalian yang konstan, constant return to skala. Substitusi antara modal K dan tenaga kerja L bersifat sempurna, dan adanya produktivitas marginal yang semakin menurun, diminishing marginal productivity dari tiap outputnya. Baiklah, sampai di sini saya menjelaskan tentang teori pertumbuhan neoklasik Solow-Schwartz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandy, NIM 21122340. Kami mahasiswa dari Universitas Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Rahmania Sekayu. Di sini kami akan mempresentasikan tugas dari Pak Peri Supriyanto yang bertema teori pertumbuhan
dan ekonomi pembangunan. Di sini saya mendapat tentang teori pertumbuhan endogen atau teori pertumbuhan baru. Teori pertumbuhan endogen atau disebut endogenous economy growth theory. Pertumbuhan endogen ini merupakan teori pertumbuhan yang mengoptimalkan dari potensi internal, seperti sumber daya manusia dengan ilmu pengetahuan, sumber daya alam, aspek teknologi, dan kelembagaan. Nah, teori ini timbul sebagai jawaban dari ketidakmampuan teori neoklasik dalam membuktikan konvergensi dari yaitu kecenderungan pendapatan per kapita yang sama dan juga menuntut pertumbuhan ekonomi di negara maju lebih lambat daripada pertumbuhan ekonomi di negara miskin. Namun, pengalaman lebih dari setengah abad di negara-negara industrialisasi, pembangunan merupakan proses yang tidak otomatis, tapi memerlukan upaya yang sistematis. Dan dengan teori, kita dapat berpikir sistematis untuk mensukseskan pembangunan yang merupakan sebuah tujuan kemanusiaan dan mungkin kesuksesan pembangunan itu. Susah atau sulit dicapai, namun dapat diperkirakan menggunakan teori-teori yang akan kita bahas pada hari ini. Teori pertumbuhan endogen atau endogenous economy growth theory merupakan salah satu isu baru pada pertumbuhan ekonomi yang muncul pada tahun 1980-an, dan tokoh dari teori pertumbuhan endogen adalah Paul Romer dan Robert Lucas. Menurut Paul Romer, yang merupakan anak dari gubernur Colorado, teori pertumbuhan endogen memiliki perspektif yang lebih luas daripada teori-teori sebelumnya. Karena dengan kunci utama yaitu pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dan teori neoklasik tadi dikatakan bahwa telah gagal menjelaskan bagaimana pertumbuhan ekonomi jangka yang panjang dan asumsi dari model Romer. Proses pertumbuhan berasal dari tingkat perusahaan atau industri. Setiap industri berproduksi dengan hasil konstan dengan persaingan yang sempurna. Nah, ini sama dengan yang disebut tadi Solow. Namun perbedaannya adalah cadangan modal dalam keseluruhan perekonomian mempengaruhi output pada tingkat industri, maka skala hasil yang makin meningkat atau increasing return to scale IRS pada tingkat perekonomian secara keseluruhan. Jadi yang membedakan adalah cadangan modal yang secara keseluruhannya akhirnya akan mempengaruhi output pada tingkat industri. Dan apa sajakah cadangan modalnya? Cadangan modalnya meliputi pengetahuan yang dimilikinya dengan cara apa? Ya, dengan cara belajar dari pengalaman atau learning by doing, dan belajar dari investasi atau learning by investing. Nah, ternyata teori endogen juga mendapatkan kritik dari para ekonomi-ekonomi lain.
Apa sajakah kritik tersebut? Ya, yang pertama, kelemahan penting dari teori pertumbuhan baru atau yang disebut tadi kritik tersebut. Ya, yang pertama, kelemahan penting dari teori pertumbuhan baru atau yang disebut tadi teori endogen adalah tetap tergantung pada sejumlah asumsi neoklasik yang sering tidak cocok dengan perekonomian negara berkembang. Dan yang kedua, pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang sering terhambat oleh inefisiensi yang timbul karena infrastruktur yang jelek dan tidak memadai struktur kelembagaan, serta pasar modal dan pasar barang yang tidak sempurna. Nah, teori pertumbuhan baru mengabaikan faktor-faktor yang sangat berpengaruh ini, seperti penerapannya dalam studi pembangunan. Ekonomi menjadi terbatas, terutama ketika melibatkan perbandingan antar negara. Baiklah, di mana kita menyikapi adanya kelemahan dan juga keunggulan teori dari yang kita pelajari, seperti teori neoklasik dan juga teori pertumbuhan endogen, bahwa pembangunan ekonomi sendiri sebagai penemuan diri. Setiap negara pasti punya keunggulan dan juga punya kelemahan-kelemahan tersendiri. Baiklah, saya rasa itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Bayu Sinaryansyah. NIM saya 211223018. Baiklah teman-teman, saya di sini akan menjelaskan materi tentang teori Schumpeter. Menurut Joseph Allotsi, Schumpeter mendapatkan bahwa sistem ekonomi kapitalis merupakan landasan pembangunan dan sistem perekonomi yang paling baik untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang pusat. Namun Schumpeter juga meramaikan bahwa sistem juga akan mengalami stagnasi seperti yang disampaikan pada teori ekonomi klasik sebelumnya. Menurut Schumpeter, kunci utama pembangunan ekonomi adalah para indikator dan wirasata. Kemajuan ekonomi suatu masyarakat hanya bisa terwujud dengan adanya inovasi oleh para entrepreneur
selain mampu infrastruktur, selain mampu peningkatan keuntungan dan menaikkan standar hidup masyarakat, juga mampu memenangkan persaingan untuk memperoleh penduduk monopoli. Suku Peter juga membedakan pengertian antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyak jumlah faktor produk yang digunakan dalam proses produk masyarakat tanpa adanya perubahan teknologi produk itu sendiri. Sedangkan perkembangan ekonomi adalah penaikan output yang disebabkan oleh inovasi yang dilakukan oleh para pembangun ekonomi. Inovasi merupakan pembaikan teknologi dalam arti luas, misalnya penemuan ekonomi baru, pembukaan pasar baru yang bersumber dari perubahan teknologi produk itu sendiri. Sedangkan perkembangan ekonomi adalah penaikan output yang disebabkan oleh inovasi yang dilakukan oleh para pembangun ekonomi. Inovasi merupakan pembaikan teknologi dalam arti luas, misalnya penemuan ekonomi baru, pembukaan pasar baru yang bersumber dari kreativitas para warasta untuk pembaikan kualitatif dari sistem ekonomi itu sendiri. Ada 3 pengaruh yang ditimbulkan dari inovasi, yaitu diperkenalkan ekonomi baru, menimbulkan keuntungan lebih yang merupakan sumber dana
penting bagi akumulasi modal. 3. Timbul proses peniruan investasi dan dari perusahaan-perusahaan lain. Terima kasih. Saya penjelasan ini saya mencukupkan. Kalau ada kata salah, mohon maaf, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan guru, bukan bidan, bukan juga hukum. This is manajemen.